Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Hadirin ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan nikmat Allah berikan kepada kita di pagi. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita semuanya yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, kita bicara masalah jiwa. Ya, kalau dalam bahasa di dalam akademik itu psikologi, juga masuk pula di sana antropologi. Ada psikologi, ada antropologi, ada ontologi, yang semuanya tercakup dalam nafsun atau jiwa. Nah, jiwa ini yang perlu kita luruskan. Jiwa ini yang senantiasa perlu kita kuatkan, kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang dapat merusak. Karena tatkala jiwa kita yang kotor, jiwa kita yang lemah, maka akan menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan atau perilaku yang salah pula. Saat jiwa kita sempit, kita akan merasakan betapa hidup sangat sulit. Tapi ketika jiwa kita lapang, kita pun akan merasakan, mendapatkan begitu hidup itu sangat gampang. Jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kita, kemudahan-kemudahan yang sekarang kita rasakan berupa kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kesehatan, itu adalah apa yang telah kita ambil, yang telah kita tarik, yang telah kita kumpulkan dan kita lakukan sebelumnya. Kalau kita sekarang merasakan banyak beban, banyak penderitaan, banyak himpitan, banyak kesulitan, bahkan masalah kesehatan pun tidak kita dapatkan secara optimal, itu pula yang sudah kita kumpulkan, sudah kita ambil sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siapa yang kita salahkan. Cobalah kita introspeksi diri. Introspeksi apa itu tentang jiwa kita selama ini, apa yang harus kita lakukan. Termasuk dengan kelapangan rezeki, dibukanya pintu-pintu kemudahan, pintu keberkahan, karunia Allah SWT yang selama ini kita rasakan, itu pula yang telah kita kumpulkan, kita ambil. Ya. Karena apa? Karena dalam jiwa manusia, dalam jiwa itu kan ada 5 elemen yang kalau di masjid ini Syekh Prabu sudah sering menjelaskan. Di dalam jiwa itu dalam bahasa nafsun, itu di dalam nafsun kan lingkaran yang paling besar. Di dalam nafsun itu ada wujudan, cipta rasa. Di dalam wujudan ada sadrun, yang dada, yang sering sempit, kan begitu, dada. Di dalam sadrun itu ada namanya kolbun, lebih kecil lagi, yaitu hati, yaitu dalam bahasa kita kan hati, kolbun. Maka dikatakan kolbun dari kata kolaba, itu yang bisa berbolak balik dengan cepat. Jadi hati ini akan cepat berbalik. Sekarang sedih, dalam waktu 1 menit langsung tertawa.
senang. Pada puncak kesenangannya, dalam waktu berapa detik dia jadi orang yang sangat sedih. Makanya ini hati kita harus kita jaga betul, karena hati ini bagian daripada jiwa yang mesti kita betulin, kita luruskan, kita kita kasih nutrisi menguatkan hati kita. Di dalam kolbun itu ada yang paling kecil, itu yang sangat penting, yang namanya fuadun. Itu bahasa Al-Quran. Fuad, innal sam'a wal basara wal afidah wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ada fuadun. Dalam bahasa itu hati kecil atau hati nurani, hati yang tidak pernah bisa berbohong, hati yang tidak pernah merasa nyaman tatkala kita berbuat salah, hati yang mengontrol agar kita semuanya tidak melakukan suatu pelanggaran kepada aturan Allah SWT. Nah, dari sini, dari 5 poin yang ada dalam jiwa seorang itu kesemuanya terkoneksi dengan alam, gitu Pak. Alam semesta Allah ciptakan pada kita itu ada semacam ada korelasi, ada keterkaitan, ada kesinambungan antara jiwa manusia dengan hati manusia, dengan nafsu manusia, dengan nurani manusia, dengan cipta rasa manusia tersambung. Ibu pernah nggak jenengan membayangkan tahu-tahu dia memikirkan sesuatu? Ya, kita memikir, ternyata yang kita pikirkan kemarin terjadi dalam hidup kita. Pernah nggak? Pasti pernah. Maka kenapa harus kita atur jiwa kita itu? Maka karena jiwa kita terkoneksi dengan alam semesta, perlunya kita hidup berhati-hati. Ya. Agar apa? Agar alam ini memberikan respon yang seimbang, respon yang sama. Ya. Ada orang yang jiwanya sakit, maka badannya akan sakit. Maka jiwa itu tidak akan pernah mau dikasih nutrisi suatu hal yang bertabrakan dengan syariat, dengan agama, dengan perintah larangan Allah, nggak mau. Coba begini aja, saya ambil contoh. Orang yang makan barang yang haram, dia tahu dia mengambil harta dengan cara yang haram, itu yang tersiksa badannya atau jiwanya? Jiwa tersiksa, Pak. Dan itu terakumulasi bertahun-tahun. Maka kalau orang sudah mengerjakan keburukan atau dia mengerjakan pelarangan Allah SWT, ya tumpuk bertahun-tahun, pada tahun berikutnya dia langsung jatuh sakit, jiwanya sakit, badannya sakit. Yang bikin sakit itu orang lain, Allah SWT atau jiwa kita. Permasalahannya adalah jiwa kita yang bikin sakit. Jadi ngeri banget ya Pak. Kenapa kita perlu hati? Ini saya bacakan dulu, yaitu korelasi antara alam kita dengan jiwa kita. Allah firmankan dalam surat Luqman, ya, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Tidakkah kau perhatikan, coba Allah mengajak kita untuk mengadakan apa? Riset, penelitian. Tidak kamu perhatikan jiwa kamu, makanan kamu, alam semesta Allah berikan kepada kamu, enggak kamu perhatikan, enggak kamu riset, enggak kamu teliti, enggak kamu mau enggak mengambil ibrah dari peristiwa yang terjadi alam semesta ini? Orang Islam itu adalah orang yang paling banyak berpikir. Untuk apa? Untuk memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan, untuk apa? Untuk kehidupan kita sendiri. Allah tundukkan sakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ard, yang di langit dan di bumi Allah tundukkan buat kamu. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, Allah sempurnakan nikmatmu, Allah berikan nikmat dunia ini, ya, bumi langit Allah berikan pada kamu, Allah sempurnakan lagi nikmatnya zahiran wa batinan. Zahiratan wa batinatan, lahir batin Allah sempurnakan. Begitu sayangnya Allah pada kita. Penjelasan dijelaskan oleh dalam tafsir, dijelaskan inna tanasub bainal hajati insan alal ardi wa tarkib hadzal kaun. Bicara terjemahan.
Inna tanasub, sungguhnya korelasi keterkaitan baina hajatil insan, antara kebutuhan manusia. Nih, Ibu Bapak perhatikan. Ya. Korelasi hubungan interaksi antara alam kebutuhan manusia al-ardi wa tarkib hadzal kaun, kebutuhan kita di muka bumi dengan susunan alam semesta itu yang menetapkan bi anna hadzal kaun kana tanasub la yumkin an yakuna musadafatan, tidak mungkin itu terjadi secara kebetulan, tidak ada. Jadi di dunia ini nggak ada kebetulan, tidak ada. Pas gak duit kebetulan sampean moro ngutangi. Bu, jadi kan kata-kata itu sudah menyenangkan enggak? Menyenangkan enggak? Menyedihkan. Ngutangi kok. Baik, begini. Kemarin saya akan ngambil contoh ya pada kajian Rebu kemarin. Saya ngambil contoh mengambil ibrah dari seorang perokok. Ini pernah terjadi dialog antara perokok dan orang yang tidak merokok. Yang nggak ngerokok mengatakan begini, ditanya, Mas, sama ngerokok sehari berapa? 3 pak. Sehari 3 pak. Iku lambe apa luweng? Luweng dulu maghrib udah tutup. Iya kan? Luweng itu isya sudah tutup. Tapi bibir kita, mulut kita ngerokok enggak pernah tutup. 3 pak. Ya katakan coba, uang 3 pak dalam sehari itu kalau sama kumpulkan, sama sudah bikin rumah bagus loh. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Si perokok pintar menjawab juga. Lah sama enggak ngerokok, omongmu kok ya elek. Iya. Ibu, di mana permasalahannya? Di mana kita ngambil ibrah dari jiwa kita itu? Kenapa orang yang merokok itu walaupun sehari habis 3 pak, 4 pak, dia punya uang untuk merokoknya, sementara orang nggak merokok kok nggak punya uang juga? Kenapa? Untuk beli rokok nggak kuat. Kenapa? Permasalahannya apa? Karena jiwa dia connect dengan alam semesta, dengan suatu keyakinan. Orang, Pak, ini masalahnya tadi. Ketika orang merasakan itu kebutuhan dia, butuh. Saya mau tanya jenengan, Ibu, orang yang kalau itu kebutuhan kita Allah ngasih enggak? Kalau itu kebutuhan kita Allah ngasih enggak? Dikasih. Tapi kalau keinginan, Allah belum tentu ngasih keinginan seorang, tapi Allah pasti berikan kebutuhan orang. Lah perokok ini menganggap rokok kebutuhan dia, makanya punya uang untuk beli rokok bertahun-tahun sampai tua tetap Allah berikan. Kenapa? Dia butuh. Cuma sayangnya rokok. Gitu. Ini contoh kecil aja. Bagaimana jiwa kita? Makanya dikatakan di sini kan, inna tanasub baina hajatil insan, korelasi hubungan keterkaitan antara kebutuhan manusia di atas bumi ini wa tarkib hadzal kaun, dan susunan alam semesta itu yaqta bi an hadzal tanasub la yumkin an yakuna musadafatan, tidak mungkin itu terjadi secara kebetulan di dunia tidak ada. Wa annahu la mufirra min at-taslim bil iradatil wahidah al iradatil kauniyah, maka manusia itu tidak ada jalan keluar bagi manusia semuanya kecuali dia wajib ikuti dikatakan iradah, kehendak yang satu yang paling kuat, yang sangat kuat, itu iradatul kauniyah, kehendak Allah di alam semesta. Pun dia mau tanya, Pak, rumah itu kebutuhan jenengan apa keinginan? Coba pasangan hidup, bojo itu kebutuhan atau keinginan? Anak itu kebutuhan atau keinginan? Ayo. Ini Pak. Baik. Apa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan? Pripun?
Kenapa saya sampai sekarang kok belum punya rumah? Karena kita belum punya kebutuhan rumah. Karena kita punya keinginan aja. Kita punya keinginan nanti kalau punya uang, aku ingin punya rumah. Rumahnya begini, halaman sekian, nanti tak tanamin bunga. Itu kan keinginan, itu kan belum kebutuhan. Paham Ibu? Kalau orang itu butuh, Allah pasti ngasih kok. Sebentar, Ibu tahu nggak namanya binatang keong yang di lautan itu? Kingking. Pernah nggak jenengan kingking telanjang tanpa rumah? Ini contoh kecil. Gak ada. Dia keluar, membesar, dia keluar lagi cari, pasti jalan nggak berapa lama mendapatkan rumah baru. Permasalahannya apa? Karena kebutuhan. Kalau orang menganggap suatu hal murah kebutuhan dia, jiwanya mendukung itu, dibantu dengan doa dia, dibantu dengan keyakinan dia, dibantu dengan usaha dia, maka kebutuhan pasti Allah berikan. Lah permasalahannya sekarang kita tidak menjadikan itu kebutuhan, cuma keinginan, angan-angan tok. So di rumah, so aku kalau punya mobil tak sekian begini mobilnya, itu kan angan-angan. Maka dalam dunia itu dalam teori tentang alam di kuantum ini, teori alam semesta ini, apa yang kita persepsikan, yang kita ucapkan, ya kita persepsikan, yang kita ucapkan, yang kita kuatkan niat dalam jiwa kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Ini Pak, terjadi Pak. Bagaimana caranya? Yang kajian yang kemarin kita jelas, yang kemarin pada di Masjid Al-Islah saya bacakan. Innallaha tabaraka ta'ala qad manahal insana al-iradata al-hurrata liyadhu' mawdi' al-imtihan. Allah SWT telah memberikan kepada manusia itu kekuatan, gitu. Al-iradatul hurrah, semacam kebebasan berkehendak. Kita punya kehendak. Allah memberikan kamu kekuatan untuk berkehendak. Berkehendak itu apa? Untuk baik Allah berikan kekuatannya, untuk berbuat buruk Allah berikan kekuatan berjiwa kamu masing-masing. Dan alam semesta akan merespon, mendukung segala sesuatu yang kamu kehendakin. Maka orang yang berkehendak jelek akan ditemukan kejelekan-kejelekan pula. Orang yang berkehendak baik akan menemukan kebaikan-kebaikan pula. Ini kan contoh. Mari saya ambil contoh Buya Hamka. Buya Hamka itu ke California. Ada seorang, begitu dia baru pulang, ada seorang mahasiswa masih muda dari Arab. Apa kata muda tadi itu? Buya, saya heran. Heran kenapa? Ternyata di kota Mekah itu banyak pelacuran, banyak tempat prostitusi. Di sana saya menemukan, ke sana lagi menemukan tempat. Ternyata apa? Di kota suci banyak prostitusi. Kata Buya Hamka, iya kah? Iya. Buya Hamka kaget. Loh kok heran ya? Saya itu datang dari California, saya 2 bulan. Kok saya di California, negara kafir yang tidak banyak orang beriman, kok saya menemukan banyak orang-orang baik ya? Apa permasalahannya Ibu? Jiwa kita. Saat yang kita pikirkan buruk, saat kita punya persepsi keburukan, punya kerentek hati keburukan, hati kita ingin melihat suatu keburukan, dan rasa cipta kita ingin mengetahui, merasakan keburukan, maka dimanapun berjalan keburukan akan kita temukan. Sebaliknya, dimanapun kau berada, kalau yang kau pikirkan yang baik, persepsi kamu baik, hati kamu baik, kehendak kamu baik, maka Allah akan temukan kebaikan-kebaikan sebagaimana kasus 2 orang tadi itu. Paham Ibu? Nah, lagi kembali kepada kebutuhan dan keinginan tadi itu. Maka kalau jiwa kita sudah kita latih, maka Allah berkehendak untuk melatih jiwa kamu kuatkan jiwa kamu. Karena apa? Allah berikan alam semesta. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah tundukkan
Allah berikan yang di langit dan bumi itu Allah berikan kepada kamu. Allah sempurnakan nikmat kamu. Tanasuk baina hajat insan. Korelasi antara kebutuhan kita dengan tarkibul alam, tarkib alam semesta itu bukan kebetulan, tapi suatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Maka manusia dengan jiwanya yang terkoneksi dengan alam, manusia wajib berhati-hati dalam hidup. Yang kita rasakan sekarang merupakan hasil dari usaha yang telah jiwa kita lakukan. Penyakit jantung kah, penyakit gatal, penyakit leukemia, penyakit asam urat, kolesterol, itu kira-kira yang salah makanannya apa? Jiwa kita, Bu, nggak mungkin yang kena kolesterol kalau jenengan itu jiwanya baik, nggak mungkin. Udahlah, semuanya itu yang telah kita unduh kok semuanya. Ada orang hidupnya tertekan, terus merasa dihinakan harga dirinya, merasa dihinakan nanti karena penyakitnya apa, sudah jelas nanti. Ini kan sudah kita bahas sendiri, ya kita bahas di sini. Penyakit apa saja yang telah kita rasakan, kita lakukan, itu adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh jiwa kita. Oleh karena itu ini jelaskan ini. Walakin aksarun nas tastajib iradatuhum lil jadibil hayawani minhum, akan tetapi kebanyakan manusia itu yang sudah Allah berikan petunjuk begitu kuatnya kebaikan, begitu mudahnya, kebanyakan manusia lebih menjawab kehendak yang menjadikan dia hidup sangat rendah kayak binatang, tidak ngerti barang yang halal yang haram. Juga Bapak, kalau ada orang hina itu yang menghinakan siapa? Dirinya sendiri. Kalau ada orang yang mulia, siapa muliakan? Ia yang telah milih jalan mulia, jalan itu. Hina, kamu yang pilih kehinaan. Mulia, kamu yang telah pilih kemuliaan. Dan Allah berkehendak kepada kita semuanya orang beriman untuk menjadi orang-orang yang termulia di alam semesta. Coba gini, kalau kita mau berpikir begini, berpikir yang paling enteng gitu. Makanya kita sering harus gunakan riset, penelitian tentang jiwa kita sendiri, yang terjadi pada saya itu apa, kenapa sekarang banyak kesulitan, kenapa saya tidak bisa diatur, kenapa kan itu introspeksi kan. Coba saat kita punya niatan yang baik, kita punya persepsi yang baik, punya niat yang baik, Allah berikan satu pahala kebaikan. Dan Allah tidak berikan balasan keburukan ketika orang belum mengerjakan perbuatan itu. Ada orang mau niat nyolong, nanti kalau udah pergi orangnya pelemit antai ini, misalkan begitu niat, dan ternyata gak ada kesempatan sampai berbulan-bulan, sampai mangganya sudah ditebas sama orang, gak ada kesempatan sehingga gak bisa mengambil. Dosa gak dia? Enggak. Tapi kalau ada orang niat kebaikan, aku niat nanti begitu, pokoknya nanti kalau sudah saya pulang, saya akan bantu tetangga saya yang bikin rumah itu akan saya bantu, saya akan kerjabat di masjid, membersihkan masjid sekitarnya, membangun tempat sanitasi, kamar mandi, bangun. Saya akan waktuku nanti setiap pagi saya akan ke sana, saya bantu. Ternyata dia sakit, dia pergi keluar kota, dapat pahala enggak? Dapat. Satu lagi, setiap orang berbuat baik, Allah tanamkan di hatinya, dia suka, jiwanya senang. Ini bukti kenapa? Bukti kalau memang sebenarnya walaupun Allah berikan kehendak pada kita, kebebasan berkehendak itu kita bebas milih mana baik buruk itu bebas. Tapi Allah mendukung, Allah mempermudah, dan Allah memberikan garis yang sangat jelas. Allah suka dengan kebaikan. Makanya begitu dia niat baik, Allah berikan balas kebaikan. Begitu dia kerjakan, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Demikian juga orang ke surga dengan ke neraka, lebih enak mana? Ke surga. Punya ketemu orang senyum, assalamualaikum, senyum, itu dapat 2 kebaikan. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, bastul wajhi,
wajah ceria, ibtisam senyum, itu Allah berikan kebaikan. Dan kebaikan yang dia kerjakan itu, maka orang yang lain pula mendapatkan kebaikan, jiwanya senang. Aku senang ketemu si A, kenapa? Sanggar ketemu dia senyum, menyapa, senang kan dia? Tapi kalau kita merengut, ketemu merengut, ada orang ketemu kita langsung meludah, melotot matanya. Dia mendapatkan dosa perbuatannya, ya kan? Yang kedua apa? Tidak menyenangkan di hati orang lain. Makanya kebaikan menyenangkan hati. Kalau ada orang meludah di depan kita, apa yang kita kerjakan? Ganti meludah, gitu ganti. 2016 saat saya pulang dari 212 dulu. 2000 berapa ya dulu? 212 Desember 212 itu. Saya pulang dari sana, turun dari bandara Malang, terus saya pakai motor, saya ke Ngantang. Kangen makan apa itu? Ikan goreng ya, Pak. Pokoknya di sana dari kayak lalapan. Nasinya sedikit gitu, kemudian iwai sak piring, kemudian sayurannya banyak. Pulang dari sana ada bersih desa, karnaval. Kan saya pakai motor agak macet, ada orang mau ketabrak motor saya. Cuma agak jauh meter kan saya rem, karena kan macet. Jalan. Begitu saya berhenti, dia pas menatap saya, melotot matanya, dibilang, "Mas nanti gak arono wong liwat." Usia sekitar 60 tahunan. Saya dikatakan begitu. Apa yang saya lakukan? Apa saya ganti mata nih pesan begitu? Enggak. Kenapa? Dia buang sampah, jiwanya kotor. Maka orang kalau jiwanya itu kotor, tidak dibersihkan jiwanya, banyak sampah di pikiran, banyak sampah di hatinya, maka yang keluar itu semacam itu. Lah dia sedang membuang sampah kotoran dia ke saya nggak menerima. Akhirnya apa? Saya turun motor saya turun, saya pegang, "Pak, mohon maaf Pak, ngapunten nggih Pak, jalannya macet." Saya pegang, saya peluk orangnya, jabat tangan, "Bapak," begini kan, "Pak, enggak usah marah nih Pak. Pak, enggak usah marah ya Pak, jangan marah. Pak, mohon maaf nih Pak, macet tadi." Selesai jabat tangan, selesai senyum, kita pulang. Dia enak, saya enak. Kalau sampah dia saya terima karena sampah jiwa dia, sampah hati dia, saya terima, saya katakan ucapan yang sama. Lah matamu nanti gak rota sepeda motor liwat, misalkan, mohon maaf, misalkan. Saya jengkel pulang, dia jengkel pulang, saya mungkin mengatakan, "Karo tak tabrak sikile," misalkan begitu, tabrak sikile. Saya marah, saya jengkel, pulang bawa penyakit, orang tadi itu pulang bawa penyakit. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bertumpuk-tumpuk tiap hari, kotoran-kotoran itu kita kumpulkan karena jiwa kita yang kotor. Kita tidak memberikan jiwa kita. Ingat saya katakan tadi, alam yang terjadi tanasub baina hajatil insan, korelasi antara hubungan manusia, kebutuhan di muka bumi dengan alam semesta itu bukan kebetulan, tapi suatu yang sudah Allah tetapkan. Itu yang dikatakan iradatul wahidah al-iradatul kauniyah. Satu kehendak Allah yang sangat kuat, itulah yang dikatakan iradatul kauniyah, kehendak Allah yang Allah tetapkan di alam semesta. Itu akan langit dengan jiwa kita, Bapak Ibu. Makanya bersihkan jiwa. Ini ada buku kecil yang akan saya bahas pada pagi ini, Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah untuk mensucikan jiwa. Ini kan kemarin kita bahas sebentar kan di sana itu tentang jiwa seorang. Maka jiwa yang kotor itu, maka pribadi, ucapan, perbuatan yang kotor pasti dimulai oleh jiwa yang kotor. Bahkan Anda sudah jelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Kata dalam jiwa seorang itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika itu baik akan baik pula seluruh badannya, jika itu buruk akan rusak pula seluruh badannya. Ala wahyal qalb, ketahui itu adalah hati. Hati itu merupakan elemen keempat dalam jiwa, unsur jiwa seorang.
Kalau begitu, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan sekarang itu, jadi kan ada yang penyakit asam urat ya, jadi ada Pak? Pernah check up? Gimana Pak? Hasil check up-nya gimana? Hasil check up gimana? Saya ini seumur hidup check up 2 kali, Bu. Itu pun saya dipaksa. Waktu kami lewat di kampung itu kan ada posyandu lansia itu. Pak Ustadz harus, ayo Pak Ustadz ikut posyandu lansia. Memang saya lansia. Saya udah masih muda itu, dibanding kakek saya gitu. Tadi di check up sudah, oke silakan. Saya diambil darah, kemudian tensi, cek kolesterol, gula, tensi, apalagi gitu ya. Saya bilang ke dokternya, dok, saya mohon maaf. Dia bilang gimana? Kalau nanti hasil check up-nya itu, kok ternyata gula saya tinggi, darah saya tinggi, kolesterol saya tinggi, itu dipastikan alatnya itu salah, nggak benar alatnya. Saya katakan begitu. Apa kata dokternya? Ya Allah, Pak Ustadz luar biasa, jangan memproteksi diri. Memang alat saja kok percaya loh saya. Alat itu jatuh tidak bermasalah, kena air bermasalah. Kenapa kita percaya sama alat digital? Begitu check up selesai, hasilnya normal. Nah itu baru betul saya katakan. Wah ini baru bener, alatnya baru bener ini. Rasulullah kan menyampaikan kepada kita kan begitu kan, mudah kan Bu? Untuk tentramkan jiwa kamu. Kalau jiwa kamu itu tenang, jiwa kamu itu tentram, jiwa kamu bahagia, kamu pasti sehat. Sudah pasti sehat. Nabi jelaskan. Ini ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis yang dia begini. Siapa orang yang di pagi hari bangun tidur menemukan badannya sehat dan ada satu makanan yang dimakan pada hari itu, sungguh dunia milik dia. Ya kan? Kalau jenengan bangun tidur kok terasa nyaman, enak, lihat ke belakang nasi masih ada, dunia hari milik kita. Kita berarti sehat. Bangun tidur bangun tidur kok enak, kita bangunnya ada makanan kita makan pada itu, maka dunia itu milik kamu, dunia milik kita memiliki dunia. Berarti apa? Itu konsep kesehatan yang paling sederhana dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah SWT. Dengan begitu kita sudah ketahui bersama sebenarnya yang terjadi pada kita itu hasil dari jiwa kita. Makanya diperlukan apa? Perlunya seorang selalu untuk mensucikan jiwanya. Kamu sucikan jiwa kamu buang kotoran-kotoran kamu, sampah-sampah kau buang semuanya, buang sampah, buang kotoran, bersihkan jiwa kamu dan kuatkan jiwa kamu. Ini pembelajaran dasar Ibu. Kalau pembelajaran tingkat tinggi pernah saya kupas sih. Coba, ini saya cerita sedikit aja, sedikit. Bagaimana di masa dulu zaman Nabi Sulaiman kita Pak, saya ambil contoh aja. Di masa Nabi Sulaiman dulu ada seorang manusia namanya Asih bin Barkhia, itu mampu memindahkan istana Balkis dari Yaman ke Palestina dalam waktu cuma 1/200 detik. Jaraknya 2.200 km. Lu kok bisa ada orang bisa memindahkan barang, ini kan di Al-Quran, memindahkan istana yang cukup bagus, cukup megah dari Yaman ke Palestina yang berjarak 200 km dalam waktu 1/200 detik. Itu karena apa? Kekuatan jiwa. Itu namanya telepormasi. Dan itu sekarang dikaji para ilmuwan modern. Dikaji Ibu. Lah, orang ketika jiwanya sudah kuat, ini kan kaitan dengan kekuatan jiwa. Orang kalau jiwanya sudah kuat itu dia mampu menjadikan sesuatu yang materi menjadi non materi. Ini kan perlu dirubah dari massa karena sudah menjadi cahaya.
Lah orang ini Asih bin Barkhiyah itu mampu menjadikan istana Balkis yang merupakan masa dipindah ke cahaya, dipindah dari rubah dari cahaya, dipindahkan dalam waktu 200 detik, cuma waktu 2200 km dalam waktu cuma 200 detik. Kok bisa? Ini bukan kekuatan jin loh ya. Kalau Ifrit itu kan bilang, ana dikabi qoblan takum min maqamik, aku datang ke istana Balkis ke sini sebelum Anda berdiri tempat duduk Anda. Ini kan iblis, Ifrit namanya. Manusia enggak, saya akan datangkan sebelum jenengan kedipan mata. Berarti apa? Kekuatan luar biasa. Maka ketika jiwa orang itu kuat, alam bawah kita genggam. Maka tatkala jiwa kita benar, jiwa kita kuat, maka Allah akan mudahkan apapun yang kita inginkan, pasti Allah berikan dengan cara yang mudah. Kesulitan hidup terjadi karena jiwa kita yang salah, jiwa kita yang telah mengambil nutrisi yang keliru, jiwa kita buat telah memilih apa yang dia katakan, tahtajib iradatuhum lil janibal hayawani. Kita memilih menyambut untuk jiwa kita itu kehendak bebas, kebebasan kehendak itu untuk apa? Untuk mengambil sikap agar kita menjadi seorang binatang. Hadirikullah. Fa iradatul innas walakin maaf. Wa ma dzalika nulahid an aktsaran nas yahtajibuna iradatuhum al-hurrata fil ikhtiyar al-mata al-jasadi. Jadi tatkala orang itu cuma apa ya? Kenapa orang itu bisa terjatuh dalam dunia, dalam kebinatan itu? Tatkala orang ketika hidup itu dia hanya untuk mementingkan kebutuhan badan fisik ini. Jadi para koruptor itu kalau kita pikir ya, kita tahu, kowe ngurup sak ngono kae lho kadhe mbok gaya apa kan gitu kan. Nafsu nih. Iya kan? Wetenge ya mek sakmono diisi durian 5 kilo ndak masuk. Tidur kamu cuma segitu aja gitu kan. Mobil yang kamu gunakan paling cuma satu, nggak mungkin punya mobil 6 kau pakai bareng-bareng kan nggak mungkin. Apa sih gitu? Kalau orang juga memikirkan tentang kebutuhan dalam badannya saja, dia akan jatuh ke kebinatangan. Tapi kalau dia akan membutuhkan Allah, dia akan lebih mengutamakan untuk kebutuhan jiwa dia Allah berikan segala-galanya. Yang pertama Pak, ini karena saya bagi dalam 2 tema, cuma nggak selesai beberapa kajian. Yang pertama membersihkan jiwa, yang kedua menguatkan jiwa. Kalau menguatkan jiwa Pak, Al-Quran pasti nggak ada cara selain lebih kuat daripada dekat sama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran bersihkan jiwa kita. Al-Quran menjadikan jiwa kita menjadi surga di mana-mana. Sudah nggak kita kupas di pengajian juga kita kupas tiap Rabu pagi. Inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allah azza wajal. Tauhid itu merupakan satu-satunya tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk, menciptakan kita itu satu tujuan. Untuk apa? Liwahiduni, agar semua manusia itu untuk mentauhidkan Allah, untuk ibadah hanya kepada Allah. Karena apa? Karena tauhid itulah satu-satunya cara Rasul Amr, perkara yang paling penting dalam mensucikan jiwa seorang. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Ketika orang telah menyekutukan Allah, akan kotor jiwa dia. Sebenarnya orang kalau sudah banyak menyekutukan Allah, tidak pernah dia akan merasa kesulitan ketika untuk berhusnuzon pada Allah akan susah. Dia suudzon dulu kepada Allah, berprasangka yang jelek. Ini sampai contoh begini, ada orang punya masalah. Ini Bu, saya beberapa kali ya ada orang itu konsultasi kan. Apa kata dia? Ustaz, aku hampir bunuh diri. Nanti di WA saya ada saya tunjukkan kalau yang tahu. Ustaz, saya sudah mau bunuh diri. Memang kenapa? Seolah doa aku nggak terjawab.
masalah ini belum selesai, datang masalah yang lain lagi, ini belum selesai, datang masalah lagi dari tidak anak, dari ekonomi, dari ini semuanya menjerat kami. Saya putus asa, hampir saya bunuh diri, untung tak datang. Bukan kebetulan. Dunia tidak kebetulan, tapi Allah mempertemukan kita untuk diskusi masalah ini. Saya tanyakan, enggak, seumpama zaman bunuh diri, memang selesai masalahnya? Ya kan? Enggak selesai kan? Yang kedua Pak, yang pertama Anda urusan belum selesai, alam barzah menunggu, perhitungan akan menunggu, hukuman menunggu. Yang kedua, anak istri yang kamu tinggalkan, mereka akan kesulitan. Yang ketiga, anak sama jadi anak yang malu, Anda menghancurkan masa depan dia. Bagaimanapun ketika seorang anak ketika bapaknya bunuh diri akan terkenal. Bapak ibu yang bunuh diri, anak kita putuskan, kita hancurkan masa depan dia. Enggak selesai. Kena bunuh diri. Ini begini. Jadi ketika orang itu bunuh diri itu dimulai dari mana? Dimulai dari berusakannya dia kepada Allah. Seolah Allah enggak mengabulkan doa dia, seolah Allah tidak memperdulikan dia, seolah dia minta enggak pernah diabaikan, enggak pernah ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa putus asa, semuanya akhirnya dia bunuh diri. Maka bunuh diri itu pertama karena ikatan tauhid yang longgar kepada Allah. Kalau kita tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca tiap hari Bapak Ibu dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Selama orang itu yakin Pak, yakin Allah itu pengasih dan penyayang, maka orang tetap akan berbaik sangka pada Allah, ridho dengan Allah, sabar dengan teman Allah, apapun yang Allah berikan ujian buat dia. Karena apa? Dia yakin Allah pengasih dan penyayang. Contohnya anak aja lah. Yang perintah putaran jenengan belikan ini, nanti ginikan bla bla bla, yang suruh banyak. Selama anak masih yakin orang tuanya punya sifat sayang sama dia, anak tadi akan mengerjakan apapun perintah orang tuanya dengan sami'na wa ta'na, apapun yang perintahkan orang tua dia akan kerjakan karena yakin orang tuanya masih sayang sama dia. Tapi beda ketika anak tadi nggak yakin sama orang tuanya, disuruh dia nggak paham. Jangan-jangan bapak ini mau nyelakain saya, jangan-jangan bapak ini mau. Nah, itu kan awal mula permasalahan. Nah, oleh karena itu ketika orang mentauhidkan Allah, wa tauhid wa awwalu ma yajibu al-insan lidukhuli fi dinil Islam, karena tauhid ini merupakan awal mula seorang masuk dalam dinul Islam dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Maka tauhid itulah pula yang menjadikan apa? Menjadikan seorang itu dapat mensucikan jiwa dia tatkala dia hanya beribadah kepada Allah. Juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kita lihat teman kita, saudara kita yang masih terbelah jiwanya. Mereka juga menyembah Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Mereka kadang minta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Kadang mereka sujud kepada Allah, kadang mereka sujud kepada selain Allah. Bagaimana kehidupan dia? Dan sekarang dibesar-besarkan Pak, dengan konsep budaya itu seolah tidak ada batasan nilai agama. Islam tidak melarang budaya, Islam tidak melarang peradaban, cuma ada beberapa konsep, ada beberapa kaidah. Budaya budaya itu peradaban silakan dikerjakan, diambil. Yang penting apa? Yang pertama tidak menyekutukan Allah. Yang kedua tidak merusak moral. Yang ketiga tidak merusak badan kamu. Silakan ambil budaya, tradisi kamu kerjakan, silakan. Yang penting apa? Tidak menyekutukan Allah. Karena apa? Ini telah menentang kehendak Allah di dalam syariat maupun dalam kauniyahnya. Makanya orang yang musyrik itu Bapak Ibu dia telah bertabrakan dengan semua sistem yang Allah jalan di dalam semesta. Alam ini semuanya tunduk kepada Allah. Ini ada orang menyekutukan Allah, maka Allah melaknat dia dalam syariatnya. Alam semesta melaknat dia dalam perilaku dia. Maka orang yang berbuat dosa banyak, dosanya sudah berlebihan, alam berikan hukuman.
Artinya apa? Yaitu Allah telah memerintahkan alam semesta. Ini bukan alam punya kuatan, enggak. Allah perintahkan alam yang sudah Allah berikan kaidah-kaidah itu untuk memberikan balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Negara yang banyak riba, kesulitan pak ekonominya. Orang yang makan riba susah hidupnya. Negara yang banyak menyekutukan Allah, hancur ekonominya, hancur alamnya. Alam ini kan bagian daripada yang dikatakan iradatul wahidah, iradatul kauniyah. Kita mengucapkan kotor akan kembali pada kita, kekotoran yang kita ucapkan tadi itu. Kita nanti nendang orang, ada binatang kita tendang, nanti sakit akan kita rasakan kok itu. Saya akan cerita itu dulu. Dulu saya sakit tangannya, sakit banget, jarum. Minta tolong saya, Mas tolong, tanganku ngor banget. Saya katakan pada dia, Pak ingat enggak? Ketika aku jadi murid jenengan dulu, ketika kami SMP dulu, setiap pagi jam 6 dia buka pintu, dia mukul katak seperti orang main golf, ingat enggak dulu? Dengan cengkal, dengan kayu, katak sama pukul sekencang, ingat enggak dulu? Coba lihat peristiwa 40 tahun yang lalu. Iya, jangan kok eling. Iya saya masih ingat dalam pikiran saya kok. Saya tahu persis pagi hari itu hilang katak di dalam kantor dikeluarkan, pukul, pak, dipukul. Sekarang apa kata Ibnu Qayyim? La taghtarru bisayatin amiltaha in lam tara asara al-hin. Kamu jangan tertipu, jangan terpedaya dengan perbuatan buruk kamu yang kamu tidak melihat efeknya sekarang. Inna asarahu ishtadda waddad ba'da arba'ina aman. Karena efeknya balasan Allah berikan akan bertambah berlipat setelah 40 tahun kemudian. Coba Pak dihitung berapa tahun kira-kira yang menjelaskan sampai berapa, 2 tahunan. Coba dihitung dengan perbuatan yang dulu persis Pak, 41 tahun dia sakit ya. Jadi yang pertama kaidah untuk mensucikan jiwa kita apa? Jangan sampai menyekutukan Allah. Ini udah khatam berapa kali jenengan di masjid ini, Masjid Agung dulu tahun 2003 saya ngaji cara kitab Tauhid Fathul Majid sama kitab Taisir Azil Hamid sama Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid sudah selesai. Kemudian cara kitab Al-Wasitiyah saya Utsaimin sudah selesai, Ibnu Taimiyah sudah selesai. Sekarang akidah atau Hawiyah kita sampaikan secara bertahap. Belum kitab-kitab yang lain. Wa qad tawadallahu azza wa jalla alladziina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabi syadid yaumal qiyamah faqala Allah azza wa jalla wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah jelaskan. Allah berikan janji. Janji apa? Alladzina la yuzakkuna, orang yang tidak mau mencucikan jiwanya, anfusahum, jiwa dia, bitauhid, dengan ubudiyah kepada Allah saja itu, wal iman kepadanya, bil adzabi syadid, dengan azab yang sangat pedih di kiamat. Azab itu Bapak Ibu bukan cuma kita rasakan di akhirat, ke akhirat pasti, tapi di sini pasti kita rasakan itu. Ayatnya kan sudah jelas. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan yang serupa. Fa bi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Yuzakkuna bittau'anfusahum. Bapak Ibu, bersihkan jiwa kita dengan apa? Dengan ibadah hanya kepada Allah. Sudahlah, ini kan apapun yang kita kerjakan, apapun yang telah kita minta ke selain Allah, itu semuanya nggak masuk akal, dibantah oleh logika kita sendiri. Ya kan Pak? Kita datang ke paranormal minta tolong, paranormalnya tuh hidupnya nggak pernah jelas.
Minta orang yang pintar hidupnya terkatung-katung, nggak itu banyak masalah nggak terselesaikan. Kenapa kita minta pada orang yang banyak masalah? Kenapa minta pada orang yang tidak punya apa-apa? Kenapa minta pada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah dia sendiri? Kenapa kita minta pada orang yang tidak memiliki segala kekuatan apapun? Kenapa kita minta? Coba. Kalau ada orang mau nyalon lurah, nyalon anggota dewan, kira-kira yang pertama sholat malam atau ke dukun? Paranormal. Di mana Allah, Pak? Itu mengotori jiwa, merusak, menghancurkan alam semesta itu. Itu contoh real. Nah, kalau kita punya utang, kemana kita pergi, Bu? Kemana? Kalau kita punya utang terimpit, utang banyak, terima riba, kenapa? Karena kemana kita larinya? Makanya jangan melawan Allah lah. Udah lah ibu, tinggalkan riba. Ojo suka utang, nggak punya utang riba jangan. Udahlah, lebih baik hidup sederhana. Wis ben makan dengan nasi kerupuk sambal kecap nggak masalah. Yang penting tidak punya hutang daripada rumahnya mewah, mobil bagus masih punya cicilan. Ini kan pernah saya bahas sekilas. Kenapa orang makan riba bertabrakan dengan alam? Alam nggak suka dengan riba ini, Bu. Alam ini benci dengan orang-orang yang makan riba. Karena apa? Allah menyatakan perang sama orang-orang yang makan riba. Orang yang makan riba hancur ekonominya, hancur rumah tangganya, hancur fisiknya. Kenapa? Allah berikan hukuman. Allah menyatakan perang. Alam berikan hukuman yang sama dengan yang telah kita lakukan. Dulu ada orang yang sakit waktu kami di Rejomulyo. Itu akhirnya dia resign dari pekerjaannya. Kalau resign ya bukan penyakit yang saya ini Pak Ustaz, ini penyakitnya. Jadi kakinya itu kerok luka-luka sampai ke tulang. Diabetes parah. Saya katakan tinggalkan riba. Ya dia nurut. Gaji 25 juta lebih per bulan. Dia tinggalkan karena gajinya habis untuk berobat. Rumah tangga cekcok, anaknya nggak nurut, istrinya sudah semaunya sendiri, begitu Pak, nggak bahagia. Ya dia meninggalkan riba. Dan 3 tahun kemudian saya ketemu lagi, tunjukkan kakinya saya sembuh, alhamdulillah. Loh, yang dulu itu ya Mas dia sembuh, Allah sembuhkan. Gimana caranya dulu? Saya keluar, saya resign dari pekerjaan saya. Terus saya jualan gorengan di kota Kediri. Dia jualan gorengan. Temannya mengatakan bodoh kau. Gaji 25 juta kamu tinggalkan. Sekarang tinggal jual gorengan aja. Dia diem. Penyakit Allah sembuhkan. Sekarang punya rumah makan banyak. Apa permasalahannya? Permasalahan ketika orang itu ini kan orang yang telah mengotori jiwanya itu, alam akan merespon begitu. Ini kan efek dari perbuatan yang telah kita lakukan. Maka jangan sampai kita ini perang sama Allah. Perang dengan Allah seperti apa? Jiwa kita yang perang. Maka kalau orang telah menyekutukan Allah, orang minta kepada selain Allah, menyembah selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta keselamatan kepada selain Allah, minta kelancaran rezeki kepada selain Allah, minta jabatan ke selain Allah, Allah menyatakan perang dengan dia. Yang pertama, jiwa tidak akan tentram jiwanya. Kalau jiwa tidak tentram, penyakit akan menanti dia. Karena ketika orang jiwanya cemas, gelisah, susah, sedih, itu kan berefek pada keasaman darahnya dia. Makanya banyak orang sakit. Nah sudah sakit begitu dibawa ke dokter. Sakit karena banyak menyekutukan Allah, sakit karena jiwanya yang kotor, sakit karena banyak makan riba, sakit karena memang dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sakit karena jiwa yang rusak. Ke dokter sembuh tidak sembuh. Sembuhkan dengan apa? Kembali dengan mentauhidkan Allah dulu. Bersihkan ubudiyah dari selain Allah. Buang di hati kita itu segala sesuatu, hati kita buang kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita pernah mengalami kehidupan masing-masing Ibu. Toh kita pernah. Bagaimana kita pada posisi yang terendah dalam hidup, bagaimana kita dalam himpitan yang paling terhimpit, bagaimana Allah berikan jalan keluar, kita pasti setiap orang akan merasakan hal itu. Kata Ibnu Taimiyah,
fi tafsir hadhil ayat ya tauhid wal iman alladhi bihi yuzakul qalbu fa innahu yadhamman nafil ilahiyat ma siwal haqq minal qalb. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan begini, yang dimaksud yuzakuna, orang yang mensucikan tadi itu yaitu apa, dengan tauhid dan iman, karena tauhid dan iman itu dapat membersihkan, mensucikan hati, yang mencakup apa? Mencakup menafikan, menghilangkan segala suatu sembahan yang tidak benar. Saya pernah lewat di sebuah tempat sederhana nih, malam, karena saya tahu kalau siang itu banyak orang. Malam sekitar jam 11 malam saya lewat, saya masukin dataran, tak masukin ada batu kecil, tak idek semuanya kewecoy sama saya. Kamu bikin manusia sesat. Saya baca kursi, saya ludahin. Cuma nggak divideokan. Kalau divideokan saya di penjara. Cek betul Pak. Setelah itu Pak, nggak banyak orang datang. Bener Pak itu. Tapi nggak saya tunjukkan namanya di mana. Sepi sekarang karena Pak, setannya pergi. Setiap saya datang, saya masuk, saya injek-injekan. Dulunya kan batu biasa di bawah beringin. Sekarang dibangun. Setelah dibangun ada juru kuncinya. Saya datang ke sana. Waktu saya datang, saya tanya aja, ingin tahu apa kata juru kuncinya. Pokoknya setiap orang yang punya hajat, kalau nggak kesini orang ini nggak akan pernah dikabulkan. Kan sudah kufur kepada Allah dia. Tahun 87 dulu saya mengambil namanya patung, saya ambil sebuah tempat di sana Donomulyo, saya ambil, saya bawa pulang, saya hancurkan. Saya ngeliat dulu dari disembah sama orang, ada tempatnya kecil, ada kayak musola begini, patungnya di situ disembah sama orang. Malam Jumat lagi saya datang ke sana dulu, saya lihat bagaimana orang menyembah mereka secara nyata. Jarak berapa kemudian hari Minggu sore saya ambil patungnya, saya hancurkan di rumah saya. Jadi koral. Saya ngajak satu orang untuk saksi. Saya hancurkan. Kemudian berapa tahun kemudian saya tanya, batunya kemana? Lelono katanya. Batunya lelono, kata Mbah Dukun. Katanya dukunnya siapa itu ya? Mbah Jarwo atau Mbah Karno dia. Sedang lelono pergi. Itu perginya malam Jumat legi jam 12 bengi arai ngalor ngulon. Kata dukun kampung. Saya katakan arahnya bener. Ini tahun 2006 Bu. 87 saya ambil batunya, 2006 saya ke sana. Ini kok bener arah ngalor ngulon. Iya, cuma harinya Minggu sore jam 3. Saya bilang, bukan Jumat lagi. Kok jenengan tahu? Saya ngambil aku. Jenengan nggak ngomong. Kalau saya ngomong dikeroyok waktu itu saya. Saya hancurkan, ingin tahu, saya buktikan sana itu. Ternyata apa? Patung yang sembah dia bisa apa-apa. Saya sholat dulu, di sana kan ada sumber airnya Bu, pohon beringin sumber airnya begitu. Itu dari Donomulyo di ujung, di puncak gunung. Saya ambil. Tapi saya senom. 87, 88 sowan saya gelut ya udah. Oh, ganti 12. Petinju malam saya jatuhkan, antem jatuh sama saya dulu. Andi Sanjaya dulu, petinju juara apa itu, juara di Bali, taruh sama saya waktu dulu, masa muda dulu. Ini kan musyrik kan. Makanya ketika orang telah menyebutnya Allah, dia telah mengotori jiwanya. Jiwa yang paling kotor ketika orang telah menyembah selain Allah. Satu. Wa haramallahu al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairuhu. Kama qala ta'ala, bahwa Allah telah menetapkan orang yang telah menyekutukan Allah itu Allah haramkan surga. Kenapa surga Allah haramkan? Karena jiwanya sangat kotor. Enggak layak itu. Jiwanya kotor sudah enggak boleh. Surga hanya diberikan Allah buat siapa? Orang-orang yang bersih jiwanya. Kan begitu. Bersih imannya daripada menyekutukan Allah. Kalau orang itu masih punya iman kepada Allah, berharap kepada Allah, hidup akan nyaman dia. Dia tidak pernah takut kepada Allah, dia tidak pernah berharap kepada Allah. Ada masalah, dia larinya kepada siapa? Kepada Allah. Punya masalah, pakai sajadahnya, sujud,
mohon pada Allah cara terang-terangan. Kan waktu perang Badar kan begitu. Rasulullah minta Allah, ya Allah jika besok perang Badar besok, ya Allah kalau perang kamu ini aku kalahkan, aku ini kalah ya Allah, besok tidak ada orang yang telah menyembah Engkau selama-lamanya di muka bumi ini. Nabi terang-terangan Allah menangkan pasukannya. Kenapa? Doanya yakin. Nah, maka orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, maka Allah akan cabut keyakinannya. Hatinya tidak punya yakin, dia tahu barang yang benar, keyakinan tidak ada. Dia yakin Allah itu maha adil, tapi nggak yakin ya. Dia bisa mengucapkan tapi nggak yakin. Dia bisa orang minta pada Allah tapi nggak yakin. Maka doanya kosong. Kenapa? Keyakinan kosong karena dia banyak menyekutukan Allah. Pertama itu ini. Saya ringkas saja. Kaidah yang kedua, ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa itu merupakan kunci untuk membersihkan jiwa seorang. Ibu, bapak, banyaklah doa kepada Allah. Fadu'a min afdal ibadat. Doa itu ibadah yang paling penting, paling utama. Li'anna fi idharan lil ajzi wal iftiqar. Karena dalam ibadah itu, dalam doa itu termasuk kita telah menampakkan rasa kebutuhan kita kepada Allah, kefakiran kita kepada Allah, juga merasa lemah. Kita ini makhluk yang sangat lemah dan sangat lemah. Dan Allah yang berikan kekuasaan pada kita. Maka dengan doa pasukan yang kuat Allah kalahkan. Dengan doa orang yang angkuh Allah jatuhkan. Dengan doa orang yang kaya bisa jadi langsung miskin. Dengan doa orang-orang Fir'aun pun akan jadi dihinakan sama Allah. Wala asr adimun fi fathi abwabil khair. Doa juga merupakan punya efek yang sangat besar dalam membuka banyak pintu kebaikan. Doa memang kayak gitu aja kan Pak. Jadi kalau doa itu ada beberapa kaidah-kaidah doa yang dijelaskan oleh Pak Ibnu Qayyim. Cobalah dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa sudah khatam jenengan. Dulu kalau nggak salah tahun 2008 sudah kami sampaikan kitab itu. Ad-Da'u wa Dawa Ibnu Qayyim. Sudah sampai awal sampai bab akhir sudah selesai. Nggak tahu masuk enggak. Masih tersisa enggak dalam pikiran kita semuanya. Hafizakumullah ya. Maka dengan doa itu Allah akan memudahkan. Nabi kan ajarkan doa-doa untuk menunjukkan jiwa. Allahumma ati nufus taqwaha, atau gimana ya? Allahumma ati nufus taqwaha. Kan enggak salah begitu, saya lupa itu. Anta waliya wa anta khairu man zakkaha. Engkaulah pemilik hati kami ya Allah, dan engkaulah yang terbaik, engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwa kami. Bersihkan jiwa kita dengan banyak berdoa kepada Allah. Kebutuhan apapun mintalah kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa siapapun orang yang minta, pasti Allah kabulkan. Maka dengan begitu, dengan kekuatan iman, kekuatan tauhid, maka orang akan merasakan dirinya tidak pernah butuh kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Selain Allah itu kan begitu. Kalau saya cerita itu kan banyak banget kalau mau cerita pengalaman-pengalaman. Waktu saya bongkar di rumahnya seorang pejabat di Kota Malang, di Kabupaten Malang, saya bongkar rumahnya, dipasang tumbal, kita bongkar semuanya. Kemudian apa kata dia? Ya Allah, saya dibohongin. Iya, zaman pejabat kepala dinas loh, S2 tamat, kok kerja karo dukun di tamat SMP. Dibongkar katanya apa? Katanya kepala kambing dulu, ada darahnya. Setelah kita bongkar ternyata apa? Ulek-ulek sama cowek, ulek-ulek sama kresek. Kepala kambing nggak ada, tulang-tulangnya nggak ada. Berarti cuma ada coweknya besar begitu, dikasih airnya dikasih dalamnya, kasih ulek-ulek, ya kan nggak goyang. Kemudian dibungkus kain putih, dikasih darahnya ayam, ditanam. Berapa? 20 juta. Dan itu hampir semua dinas begitu, hampir semua orang pejabat di Malang pakai dukun yang sama. Kenapa kita bodoh? Karena kita tidak punya Allah itu aja. Kalau orang punya Allah, jiwanya kuat, jiwanya benar, tidak akan butuh. Ada tamu datang ke rumah ngasih, Pak Ustadz ya, Ustadz kalau butuh apa, ini kartu nama saya, dikasih kartu nama ke saya.
Namanya ini bisa menjadikan benda-benda bertuah, bisa mendatangkan rezeki, mempercepat perjodohan, membersihkan rumah, memasang pagar rumah, pekarangan, macam-macam tertulis. Begitu dia pulang pamit, dia balik. Pak Ustaz, saya minta tolong. Tolong apa? Tolong saya golek bojo. Nah ini saya katakan, kartu sampean baru dikasihkan dapat mempercepat perjodohan, ternyata Anda sampai sekarang nggak punya istri. Itulah Bu, paranormal semacam itu. Kenapa kita percaya sama mereka? Di mana Allah? Bukan di pengajian yang paling dasar semenjak 2003 kami sampaikan masalah ini. Cuma ini masalah tauhid, sekarang kita masalah jiwa. Min kulli ma sabaq yatabayyan lana anna manabi al-khair wa syarr ala al-insan mawjudatun fi zawaya nafsihi. Maka dengan begitu, maka yang tadi itu sudah jelas sekali bahwa sumber kebaikan, sumber keburukan itu sebenarnya bersumber pada siapa? Pada sisi jiwa manusia sendiri. Jiwa kita itulah yang menjadikan kita ini merasakan sekarang itu. Jadi kekuatan Allah berikan pada jiwa kita itu yang menjadikan Pak, yang menjadikan sekarang kita rasakan, besok lebih lagi. Kalau balasan kebaikan nanti itu sudah pasti, nggak usah kita bahas. Nanti orang berbuat baik pahalanya sekian di akhirat, itu sudah jelas. Itu yang dikasih iratul syar'iyya. Tapi iratul kauniyah, kehendak Allah yang di alam semesta yang kita bahas supaya apa? Supaya kita wajib berhati-hati dalam hidup. Persepsilah yang baik, berpikiranlah yang baik, berbuatlah yang baik, karena kebaikan yang telah kamu lakukan terakumulasi bertahun-tahun lamanya, maka kebaikan dan kemudian pula yang kamu rasakan dan kita rasakan semuanya. Kembali kepada kebutuhan tadi itu Bapak Ibu, ya kan? Saya mohon maaf Ibu, saya mohon maaf kalau saya tanya, Ibu ada nggak yang sudah berumah tangga belum punya rumah? Ada nggak? Bilang aja. Jenengan ingin dalam pikiran jenengan ingin punya rumah beli tunai atau kredit perumnas? Mana Bu? Sehingga saya nong-nong lah. Kalau pikiran jenengan, aku nanti begitu nikah, aku segera kredit perumnas, Anda tidak akan mendapatkan kecuali itu. Dan Allah mudahkan ke sana dan tidak lebih daripada itu. Tapi kalau jangan punya pikiran suatu kebutuhan, aku punya rumah yang luas di masyarakat yang punya halaman bisa bertanam, nanti Allah akan mudahkan. Kalau itu kita mulai dari jiwa kita doa, ada kekuatan jiwa yang kita minta, ada doa, ada usaha sedikit saja kita usahakan dan tertanam dalam jiwa yang kuat, Allah mudahkan punya rumah yang kita inginkan tanpa riba. Kenapa? Tergantung bagaimana jiwa kita mengambil. Ada seorang tamu ke rumah yang mengatakan, Ustaz, pokoknya sekarang itu usaha apapun kalau nggak lewat bank tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa sukses. Kata dia, silakan kalau Anda punya pikiran semacam itu, selama hidup Anda akan pernah merasakan kenikmatan hidup tanpa riba. Ada keterlibat dengan riba dan riba. Karena apa? Jiwa dia, persepsi dia, pikiran dia, kemauan dia, lisan dia hanya riba yang ia pikirkan. Gampang Ibu sebenarnya. Ini saya bab sendiri ya. Bagaimana mendatangkan sesuatu yang kita inginkan. Ini bab sendiri, bukan sekarang. Ini bukan berarti saya minta judul lagi, enggak. Datang ke rumah kami konsultasi boleh, silakan. Bagaimana kita menata jiwa, mengkonsep hidup agar apa? Agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Dan itu sudah Allah berikan kepada kita ini. Ya, saya kira itu sedikit aja sampaikan. Jam 8:30. Tadi mulai jam berapa? Ya mungkin ada dialog, Ibu mau tanya, Bapak mau tanya, dipersilakan. Dengan syarat kalau tanya ojo angel-angel. Ya, monggo silakan Pak Ridho. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal yang sangat menarik pagi ini, meskipun bahasanya sangat akademisi,
yang ingin saya tanyakan kaitannya nyambung dengan dulu juga disampaikan oleh Ustadz Misbah, siapa? Kaitannya dengan ketika seorang hamba dalam kurun dia mau dihidupkan di dalam rahim, itu nanti sudah tertulis kaitannya apa yang bahagianya, celakanya, rezekinya, matinya, berbagai macam itu. Ya. Maka takdir berlaku bagi setiap jiwa tersebut. Maka dia lahir, maka dia membawa tulisan yang itu akan sudah kering. Nah, sekarang karena itu dia tidak tahu takdirnya, dia kan tidak tahu bagaimana agar dia itu menjalani itu dengan menerima secara totalitas apa yang menjadi bagian itu dengan sebuah keimanan, sehingga menjalani itu dengan penuh kebahagiaan. Bahkan saya masih sampai sekarang itu masih sing diarani pengen karo sing diarani butuh piye. Karena ketika kita memang pada saat tertentu ya Allah sudah berikan secara otomatis itu. Misalkan gini, secara umum, ketika bujang belum nikah, itu kan rezeki segitu. Nikah ya ditambah karena kita kebutuhannya juga tambah. Punya anak satu ya ditambah juga, karena udah dua juga akan ditambah. Kan seperti itu. Mohon diberikan penjelasan agar andai saja kita punya sebuah hasrat atau keinginan, itu pun juga bagian menjemput takdir Allah. Matur suwun. Jazakallahu khairan ya. Wangel ya. Jadi gini, saya lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu. Ini kan Allah sudah menentukan takdir seorang, bahagia, tidak bahagianya, rezekinya, jodohnya, dan matinya Allah sudah tetapkan kan. Berarti manusia itu sudah terikat dengan sebuah takdir. Baik. Jadi begini, apa yang Allah jelaskan dalam satu hadis Nabi ya, tentang takdir manusia itu, tentang rezekinya, itu Allah tulis, sudah Allah tulis dengan ilmunya, bukan dengan sifat paksanya. Allah mengetahui kamu nanti celaka, Allah tahu, Allah tulis. Karena apa? Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, semuanya Allah Maha tahu segala-galanya. Takdir makhluk semuanya sudah Allah ketahui dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, bukan dengan sifat paksa. Orang dipaksa harus begini, enggak. Oleh karena Allah telah menulis dengan ilmunya, ilmu Allah nggak pernah salah. Makanya orang A tadi terjadi seperti yang Allah takdirkan, seperti Allah ketahui. Tapi, gitu kan? Ada tapinya kan? Memang Allah telah menetapkan menurut takdir ya, tapi kan Allah berikan jalan. Allah kan berikan kepada kamu kan dua kekuatan pada jiwa kamu, kekuatan syarrun wa khairun. Kekuatan potensi berbuat baik Allah berikan pada kamu, potensi berbuat buruk Allah juga berikan kepada kamu. Tapi kenapa kamu milih yang buruk? Kan sekarang kita ada pengajian, di waktu yang sama kan kita bisa ikut jalan-jalan kan? Oh gamelok pengajian, aku tak ikut jalan-jalan jantung sehat. Malamnya waktu kita mau baca Quran kita enggak, aku tak delok film sinetron misalnya kan ada kehendak yang sama. Artinya kita punya kekuatan untuk mengerjakan kebaikan, punya kekuatan mengerjakan keburukan. Allah menulis dalam takdirnya itu. Allah dengan pengetahuannya, dengan ilmu yang sangat luas, ilmu yang mencakup segala sesuatu itu, Allah mengetahui kamu nanti pilih turu, pilih dolin timbangan ngaji. Allah tahu. Makanya bahagia kamu Allah tulis dengan ilmunya, bukan dengan sifat paksanya, bukan. Gini, masalah jodoh juga begitu. Ini ada kisah Israiliyat, Ibu. Cerita Israiliyat bisa kita ambil pelajaran. Kemarin kita sampaikan. Ada seorang tuh matinya tenggelam. Begitu banjir itu baru air di atas tumiknya itu ada orang datang, Mas, niki banjir, ayo kita pergi aja. Nanti perkiraannya ini banjir, ayo kita beri Anda, aku di sini aja. Aku yakin Allah akan menyelamatkan saya. Sampai air sudah naik sepusar, orang datang lagi, orang kedua datang, ayo Mas kita pergi mengungsi, yuk selamatkan jiwa kita. Enggak, aku yakin Allah nolong kami. Sampai dia sudah mau menutup hidungnya, datang orang ketiga, datang orang keempat. Ketika akhirnya tenggelam rumahnya, di atas rumah dia
Dia tetap ada yakin Allah akan pertolongan. Akhirnya dia kena, semakin besar dia mati. Ketika mati dia protes ke malaikat. Malaikat, kenapa Allah nggak nolong saya? Saya itu orang yang beriman. Saya percaya kepada Allah. Saya ikutin agama Nabi saya. Kenapa Allah nggak memberikan pertolongan kepada saya? Kata dia. Malaikat tanya, memberikan jawaban. Bukankah Allah sudah nolong kamu lewat banyak orang? Bukankah Allah menolong kamu? Ada orang yang pertama datang, Allah menggerakkan hati seorang untuk menolong kamu agar kamu keluar. Orang kedua ketika sudah sampai pada pusar, Allah kirim orang kedua mengajak kamu keluar. Orang ketiga Allah kirimkan, orang keempat Allah kirimkan. Tapi yang gak mau selamat siapa? Tapi kamu yang tidak diselamatkan oleh Allah. Jodoh juga begitu, Pak. Jodoh itu pasti Allah berikan. Wong sandal ono pasangan ini, masa kita gak punya pasangan gitu loh Pak. Ini gampang ya. Sandal tuh berpasangan. Masa sih kita gak punya pasangan? Bengonya ya. Tapi sampai sekarang saya jomblo gak nikah-nikah. Bukankah Allah pernah ngirim orang yang datang kepada kamu menawarkan tetangga saudaranya, tapi kamu gak mau gara-gara orangnya kurus, sementara kamu maunya yang gemuk. Lah kurus gemuk kan gampang. Open nono engko iso lemu kan gampang kan? Misalkan begitu contoh. Bukankah berkali-kali orang datang kepada kamu menjodohkan kamu kan, tapi kamu yang menolak? Ibu, Allah mengetahui kalau kamu nanti jomblo, Allah tahu karena apa? Kamu menolak pertolongan Allah. Ada orang yang mati tenggelam, Allah tahu kalau nanti kamu akan tenggelam, Allah tulis mati kamu tenggelam. Karena apa? Allah selamatkan, kamu tidak mau diselamatkan oleh Allah. Yang salah siapa? Yang salah orangnya apa takdirnya? Takdir Allah tidak pernah salah. Begitu ibu yang terjadi. Makanya memang jodoh kita Allah tentukan iya. Mati Allah kan iya, kematian Allah tetapkan. Kalau kematian kita nggak bisa protes. Kenapa? Allah telah mengambil waktu yang terbaik untuk kita. Ada seorang, mohon maaf, nangis ke rumah. Oh tadi ibu saya meninggal. Kapan Mbak? Saya bilang orang Kediri. Saya belum sempat membalas kebaikan orang tua saya. Kok kenapa sekarang pagi ini ibu saya dipanggil? Tiba saya bilang, yakinlah itu yang terbaik Allah pilihkan waktu. Karena sudah banyak kebaikan-kebaikan yang Allah yang dia kumpulkan, Allah ambil sekarang orang tua Anda. Kenapa? Ketika dikasih umur yang panjang, lebih banyak mudarat yang Allah tahu, Allah ambil sekarang. Yakinlah takdir tidak masalah, Allah sangat sayang pada hambanya. Bersyukur Mbak Allah matikan ibu pada waktu ini. Kalau mandu depan lebih susah, lebih punya masalah. Pada puncak jenengan cinta sama orang tua, pada puncak anak berikan penghormatan, orang tua bahagia, Allah ambil. Kenapa? Supaya tidak mungkin enggak terjadi suatu keburukan yang mungkin terjadi ketika umurnya dipanjangkan oleh Allah. Pas api anak orang tua meninggalkan biasa Bu. Nanti kalau lama anaknya akan durhaka orang tua, nanti pada anak yang hormat sama orang tuanya, anak yang baik. Ketika orang tuanya sakit, orang tuanya stroke, anak akan berubah. Maka anak jadi banyak dosa, orang akan jadi banyak dosa, menghindari keburukan. Allah ambil ketika masih muda, ketika masih kuat Allah ambil. Kenapa? Allah Maha mengetahui kebaikan kepada hambanya. Maka kematian itu pasti pas Allah berikan pada seorang. Nah, kematian itu cuma caranya mati, yuk pilih, itu pilihan kita. Kematian Allah tentukan, cuma caranya mati itu yang kita pilih. Kita ini mau milih mati seperti apa, itu pilihan kita sendiri. Kalau orang biasakan kebaikan, mati dalam kebaikan, orang itu Bapak Ibu akan mati dengan suatu hal yang ia suka, ia kerjakan tiap hari. Matinya disitulah tempat kematian dia. Orang yang suka musik, suka main dangdutan, biasanya mati pas mau dangdutan, pas dangdutan, pulang dangdutan, mulai nyanyi, kemudian sakit, ke rumah sakit, mati, begitu aja. Yang kerjanya tukang, hobinya hobinya para tukang, mendalami pertukangan, tukangnya didalami cara berlebihan, akhirnya matinya jatuh, kesetrum, kena paku, ketiban kayu, motong pohon, ketiban, begitu aja sekitarnya Ibu. Orang yang matinya suka bulu tangkis, goes, nanti juga begitu. Hobinya goes, bulu tangkis terus, kemana-mana. Oke lah silakan, jangan berlebihan. Nanti mati kamu yang kita pilih.
Ada orang mati minum racun bunuh diri. Itu yang matikan siapa? Allah. Tapi jalannya kematian siapa yang pilih? Dia sendiri. Sebenarnya saya kira saya pahami begitulah takdir Allah. Takdir tidak yang salah. Kita yang sering belum menjemput asyik sama Allah. Lah bagaimana kita menyikapi masalah itu? Kalau kita memahami akidah agama, iman kita masih punya, walaupun kita sudah tidak mengerti, Allah memberikan banyak hak kepada kamu, ini ambil milik kamu. Tapi karena kita bodoh nggak bisa mengambil, karena kita nggak tahu masalah jiwa kita, tahu-tahu sudah tua, baru paham tentang jiwa, oh ternyata begini kok. Oh iya, kenapa nggak dari muda dulu? Asalkan kamu dengan ridha dengan takdir Allah semacam itu, kamu ridha dengan perbuatan kamu kumpulkan kebajikan kepada kamu, tetap Allah berikan kebaikan sama dia. Sama juga orang yang mati kena sihir, Pak. Bapak Ibu, orang mati kena sihir, disantet sama orang, mati gimana? Matinya surga neraka dia. Tergantung sikap dia. Kalau dia memahami segala sesuatu takdir Allah, dia udah berusaha menghilangkan sihirnya, kok ternyata nggak hilang juga, jiwanya kurang kuat, dia rela menerima ketetapan Allah sakit, pakai ujian Allah berikan, dia rela, dia ridho ketika mati, maka sakit karena dia selama bertahun-tahun menghapuskan dosa dan kesalahan dia. Sama dengan penyakit yang kita rasakan sekarang. Penyakitmu karena apa? Angkuh, sombong. Tapi kalau sudah kadung, sudah terlanjur angkuh kamu sombong, ya hilangkan sombong kamu itu. Karena penyakit masih ada, kamu ridho, kamu sadar, kamu ikhlas, kamu sabar, maka penyakit itu akan menghilangkan dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada Ibu. Takdir Allah pasti baik. Kita aja ya. Sambil terakhir, ada satu kaidah jelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Wa min tarbiyatillahi lak bi anna Allah ya'lam anna fi qalbika maradun wa anta 'ajizun an tu'alija nafsaka bi ikhtiyarika. Di antara cara Allah mendidik kamu itu, Allah mengetahui hatimu banyak penyakit dan kamu lemah mengobati penyakit hatimu dengan kemauan kamu sendiri. Maka Allah berikan musibah, ujian untuk menghilangkan penyakit hati kamu, menjaga kamu agar apa? Dengan ujian Allah berikan, dosa kamu diampuni sama Allah, penyakit hati kamu juga akan sembuh. Dengan apa? Dengan ujian Allah berikan. Makanya bukan kemarin saya sampaikan nih, kalau ada orang sakit, sering-seringlah menjenguk orang sakit. Karena apa? Orang sakit itu akan Allah berikan kesehatan pada yang sakit, juga kesehatan pada yang jenguk. Allah berikan bahagia pada yang sakit, Allah juga berikan bahagia pada yang menjenguknya. Ya, kami sampaikan kemarin. Saya kira begitu, semoga dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.